Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat. Yang kedua, selamat saya ucapkan kepada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kaliwiro tahun pelajaran 2021-2022. Selamat, kalian sudah menjadi anggota keluarga besar SMP Negeri 1 Kaliwiro. Oke, untuk hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran. Untuk pertama kali kita akan berkenalan terlebih dahulu, yaitu untuk kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan PPKN. Sebelum lebih dekat dengan PPKN, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bersama Siti Nur Hasanah, kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui lebih luas, lebih dalam tentang PPKN. Oke semuanya, sebelum kita besok akan belajar bersama, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, sehingga saya pun ingin disayang oleh kalian, sehingga nanti pada saat kita pembelajaran akan terjadi komunikasi yang lancar. Oke, untuk nama saya adalah Siti Nur Hasanah SPD. Nama suami, saya sudah berkeluarga. Nama suami Ahmad Darmawan di Pemenggolo. Untuk anak, alhamdulillah saya sudah mempunyai 2 anak. Yang pertama cowok dengan nama Risang Bagus Juju di Pemenggolo. Untuk yang nomor 2 adalah Ayu Teja Yuwana Damai di Pemenggolo, yang biasa disebut dengan Meme. Kalau yang pertama dipanggil dengan Risang atau Jujur. Dengan tentang keluarga, ini adalah keluarga saya. Saya beserta suami dan anak-anak, serta anak saya, adik Meme dan Mas Jujur. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang tugas saya di SMP Negeri 1 Kaliwiro. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Kaliwiro mulai tahun 2008. Tugasnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas pokok. Karena saya sebagai seorang guru, tugas pokoknya jelas, yaitu memegang mata pelajaran. Di sini saya memegang mata pelajaran PPKN untuk kelas 7, kelas 7A sampai dengan kelas 7E, serta mengajar di kelas 9 dari 9A sampai dengan 9C. Untuk tugas kedua, yaitu tugas tambahan, selain saya mengajar, saya juga sebagai pembina pramuka putri. Yang kedua, pembina OSIS. Yang selanjutnya sebagai koordinator Mapel PPKN serta pengurus PIP. Yuk kita tahu apa tujuan belajar dari PPKN. Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan belajar PKN adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan serta menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri setiap generasi penerus bangsa.
Oke sahabat PKN, kita cari tahu yuk materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 7. Oke, di kelas 7 semester 1 kita akan membahas tentang KD 3.1 yaitu proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, serta KD 3.2 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sementara untuk di semester 2 ada 2 pengetahuan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama KD 3.3 tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta KD 3.4 yaitu daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Ada 4 KD pengetahuan yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Oke, sahabat PPKN, setelah tadi kalian mengetahui materi-materi yang akan kita pelajari bersama di kelas 7, kita lanjut ke penilaian. Penilaian adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa penilaian yang akan saya lakukan ada 3. 1. Penilaian pengetahuan. 2. Penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan terdiri dari penilaian harian, penugasan, PTS, dan PAS. Untuk penilaian keterampilan, jenis penilaiannya yang akan saya laksanakan yaitu produk dan praktek. Kalau produk adalah menghasilkan sesuatu dan praktek mungkin akan melakukan sesuatu yang akan saya ambil penilaian. Sementara untuk nilai ada batas KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk PPKN kelas 7 adalah 75 yang artinya bahwa penilaian aspek kognitif dan atau pengetahuan serta psikomotor atau keterampilan harus nilai minimal 75. Apabila tidak mencapai 75, perlu kalian perbaiki dengan cara melakukan remedial. Tentang penilaian sikap dapat dilakukan dengan pengamatan dan jurnal. Pengamatan yang akan saya lakukan di sini dalam berkomunikasi saat pembelajaran. Seperti contoh, apabila pada saat kalian mengumpulkan tugas, memberi salam terlebih dahulu atau tidak, atau dalam pembelajaran biasa menggunakan bahasa yang sopan atau tidak. Nah, penilaian sikap akan saya laksanakan pengamatan dalam hal seperti tersebut di atas. Sekarang tentang sumber belajar. Oke, untuk sumber belajar pada saat pembelajaran seperti sekarang melalui daring itu lebih luas lagi. Untuk buku yang akan saya gunakan, 1 buku pokok atau disebut dengan buku paket PPKN. Yang kedua, tambahan referensi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan buku pendamping PPKN. Tidak menutup kemungkinan sumber-sumber yang lain, kalian bisa browsing melalui internet atau sumber-sumber buku yang lain untuk lebih melengkapi lagi referensi kalian saat pembelajaran sehingga pengetahuan yang kalian peroleh pun akan lebih luas. Oke sahabat PPKN, ayo kita belajar PPKN dengan semangat agar kita bisa menjadi warga negara yang baik, yang mempunyai wawasan kebangsaan dan mempunyai rasa cinta tanah air.
Sahabat PPKN, demikian tentang PPKN yang akan kita pelajari bersama di kebersamaan kita untuk mengupas lebih dalam tentang PPKN di semester 1 untuk kelas 7. Terima kasih, sampai jumpa, salam belajar jarak jauh dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.